Pertapa Siddhartha sendiri yang telah mencapai, mengetahui, dan merasakan. Akan tetapi dengan diutarakannya, disampaikannya, dibabarkannya, diberitahukannya apa yang dicapai itu di tempat ini, baru kemudian ada makhluk lain, orang lain, dunia lain, semesta ini mengerti apa yang dimaksudkan. Dan para mereka yang telah ikut merasakan asas manfaatnya itu berusaha bertanggung jawab pada diri masing-masing untuk mencapai, untuk melaksanakan apa yang sudah dicapai. Dan di sanalah kemudian lengkap. Yang mencapai pertama, kemudian disampaikan kepada yang lain, dan yang lainnya bisa ikut mencapainya. Dan itulah yang disebut Tiratana, Buddha Dhamma Sangha. Ternyata Buddha itu bukan orang, Buddha itu ilmu, nilai, kualitas. Dhamma adalah pernyataan, menyatakan kepada orang lain setelah diri sendiri merasakan. Maka Dhamma bukan perintah, bukan larangan, juga bukan wahyu, tetapi pernyataan. Apa yang dinyatakan itu telah dirasakan lebih dulu yang menyampaikan. Dan Sangha itu adalah tanggung jawab dari ilmu yang sudah disampaikan. Maka Sangha artinya menyangga. Sehingga Buddha, Dhamma, Sangha, Buddha adalah ilmu, nilai, kualitas. Adanya di pikiran, Dhamma pernyataan, adanya pada ucapan, Sangha tanggung jawab, adanya pada tindakan nyata. Karena itu kalau ada pernyataan berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha, sesungguhnya berlindung pada pikiran, ucapan, dan perbuatan. Seseorang menjadi hina atau mulia sesungguhnya dari apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Karena itu siapapun yang datang ke tempat ini akan merenungkan kembali makna, arti, tujuan utama dari apa yang terkandung di dalamnya. Karena itu setelah kita sampai di sini, tujuan utama dan pertamanya adalah mencapai titik-titik nilai kualitas ilmu itu. Di sini Sang Buddha membabarkan yang namanya Dhammacakkappavattana Sutta. Adalah berputarnya roda Dhamma. Kenapa Dhammacakka itu rujinya 8, bukan yang lain? Kenapa tidak 3, kurang atau lebih dari 8? Ternyata 8 adalah warna asli dari kehidupan ini. Siapapun orangnya, apapun statusnya, dimanapun tempatnya, pasti warna asli hidupnya terdiri dari 8, yaitu dipuji atau dicela, hina atau mulia, suka atau duka, untung atau rugi. Itulah warna asli dari yang dimaksud 8 ruji-ruji, dilingkari oleh velg atau roda. Oleh karena semua itu akan berputar silih berganti tanpa henti. Tujuan kita bukan pada rodanya yang berputar, tetapi pada asnya. Karena berapapun kecepatan roda berputar,
as itu tetap diam. Diam bukan berarti bodoh, diam bukan berarti tidak mengerti, tapi diam karena paham. Siapapun yang telah paham, memahami tentang sesuatu, dia biasanya diam. Diam karena mudeng, karena mencapai, karena plong. Biasanya orang-orang yang belum plong, belum mudeng, belum mengerti, belum mencapai, lebih banyak bicaranya tentang hal itu daripada pengertiannya. Karena itu setelah mengerti, dia mudeng, dia plong, dia mencapai. Dan hanya satu yang kita dengar, oh begitu toh. Ya. Itulah yang kita capai. Rumusannya adalah semua itu karena keinginan. Dari keinginan timbul akibat penolakan terlalu keras, keinginan yang terlalu berlebihan. Karena itu barang siapa yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu menginginkan berlebihan, dia akan mencapai kebahagiaan, bahkan ketenangan. Orang bahagia belum tentu tenang, tetapi orang tenang pasti bahagia. Untuk itu, apa yang dicapai dari pengertian tadi adalah kebahagiaan tertinggi dan abadi. Bentuknya adalah kebahagiaan yang tanpa syarat. Memberi dengan syarat-syarat tidak bahagia. Mempunyai harapan terlalu banyak pasti tidak bahagia. Mempunyai keinginan yang berlebihan pasti tidak bahagia. Dan dengan kata lain namanya menderita. Karena itu penderitaan datang karena penolakan dari dalam diri sendiri. Siapapun setelah tidak ada penolakan dari dalam diri sendiri, dia tidak akan lagi nanggung derita. Karena itu selama masih ada penolakan, apapun bentuknya, seberapapun penolakannya, dia akan menanggung derita. Tetapi kalau sudah tidak ada penolakan lagi dari dalam diri, itulah suasana bahagia yang sesungguhnya. Bahagia yang tanpa syarat. Memberi tanpa syarat. Melakukan pekerjaan tanpa syarat. Karena kalau memberi inginnya dipuji-puji, tidak dipuji pasti menderita. Memberi karena ingin dapat nama, tidak disebut namanya, menderita. Memberi ingin dapat popularitas, begitu tidak populer pasti menderita. Tetapi kalau memberi demi memberi tanpa syarat, diterima atau ditolak, diakui atau tidak, yang penting saya sudah memberi. Dan kebahagiaan itu ada pada saya. Itulah yang selanjutnya, segala sesuatu yang dilakukan dengan tanpa syarat akan menjadi kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tertinggi dan abadi. Untuk itu mari sekarang hal-hal itu kita renungkan. Merenung berbeda dengan menghayal. Bedanya kalau menghayal membayangkan sesuatu yang belum terjadi, itulah hayalan. Pelangi. Orang yang banyak hayalan, orang yang hanya melihat pelangi, orang yang terlalu banyak berharap, buahnya hanya kekecewaan. Karena itu berbeda dengan merenung. Merenung artinya mengingat kembali hal-hal yang sudah dilakukan waktu-waktu yang lampau. Yang tahu adalah diri sendiri. Yang merasakan adalah diri sendiri.
Karena itu dengan merenung kembali apa yang sudah dilakukan, yang baik-baik kita kembangkan. Karena kebaikan buahnya adalah menyenangkan, menenangkan, menyehatkan, menguatkan, menenteramkan. Itulah buah-buah dari kebajikan. Diketahui atau tidak, diterima ditolak, tapi warna buah rasa asli dari pemberian yang tanpa syarat adalah menyenangkan, menguatkan, menenangkan, menyehatkan, menenteramkan. Maka kalau kita ingat hal yang baik, kita ulang-ulang agar kebaikannya, rasanya terus bertambah. Kalau ada yang tidak baik, kita harus catat. Gunanya tidak untuk dibicarakan, tetapi untuk dijadikan pelajaran. Oleh karena ternyata hal-hal yang tidak baik itu ketika dilakukan hanya menjadi beban, menjadi kekecewaan, menjadi ketidakpuasan, bahkan menjadi kemarahan. Karena itu setelah tahu bahwa hal-hal yang tidak baik itu seperti apa rasanya, maka berusaha untuk tidak mengulang-ulang lagi. Itulah gunanya merenung. Maka orang yang hidupnya tidak pernah merenung, dia tidak akan maju kualitas hidupnya, tidak akan meningkat kualitas hidupnya. Kalau tidak, nanti kita akan disindir oleh yang namanya keledai. Keledai saja, keledai yang bisa merenung, dia tahu tidak akan merosok, tidak akan nyemplung ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Itulah merenung. Bahasa barat mengatakan meditation. Bahasa aslinya adalah samadhi. Sama ada atau sama adi. Artinya semua yang ada kita buat indah. Semua yang ada kita samakan. Kemauan mata, kemauan telinga, kemauan hidung, kemauan mulut yang berbeda-beda itu kita ajak untuk bersama, untuk kompromi. Setelah kemauan mata juga bisa kompromi dengan kemauan telinga, ternyata damai. Kemauan mata, telinga, hidung damai karena sudah mencapai titik kesamaan. Tetapi kemauan mata, kemauan telinga, kemauan mulut, kemauan hidung yang masih berbeda-beda, masih bersetigang, jangan mimpi. Mimpi saja bisa. Jangan mimpi. Mimpi saja jangan. Bisa mencapai yang namanya kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Damai adalah dari setelah sama-sama setuju, sama-sama mengerti, sama-sama memahami, sama-sama mudeng, sama-sama plong. Itulah damai. Dan itulah bahagia tertinggi abadi. Mari kita merenungkan perjalanan hidup yang kita sudah lewati dalam batin masing-masing. Yang baik kita kembangkan, yang baik, yang tidak baik kita jadikan pelajaran untuk tidak diulang-ulang lagi.